Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني في الله rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada pagi hari ini ba'da sholat subuh kita akan mengkaji sebuah tema pengorbanan para sahabat dalam menjaga Islam. Begitu banyak penyebutan di dalam ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang pengorbanan para sahabat. Mereka berkorban jiwa, berkorban harta, dan segala yang mereka bisa curahkan untuk mendukung perjuangan Islam menjadi teladan bagi kaum muslimin setelahnya. Kita akan baca surah Al-Anfal ayat 74 dan 75. Bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala memuji orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad, dan membela orang-orang yang berhijrah, yaitu para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansar. Allah Ta'ala berfirman, walladzina amanu wa hajaru wajahadu fi sabilillahi walladzina awaw wa nasaru ulaika humul mu'minuna haqqan lahum maghfiratu wa rizqun karim. Dan orang-orang yang beriman, berhijrah, berjihad di jalan Allah, dan orang-orang yang memberi tempat kediaman serta memberi pertolongan kepada muhajirin, mereka itu adalah orang-orang mukmin yang sebenarnya. Ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka adalah
orang-orang mukmin yang sebenarnya. Lahum maghfiratu wa rizqun karim. Bagi mereka ampunan yang besar dan rizki yang mulia, jannah. Kemudian juga Allah Subhanahu wa taala menyatakan walladzina amanu min ba'du wa hajaru wa jahadu ma'akum faulaika minkum. Dan orang-orang yang beriman setelahnya dan berhijrah, berjihad bersama kalian setelah perjanjian Hudaybiyah, ya. Faulaika minkum, mereka juga golongan kalian. Nah, ini Quran surah Al-Anfal ayat 74 dan 75. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjamin dan memastikan bahwa mereka orang-orang yang beriman secara sebenarnya, menjadi rujukan bagi orang-orang yang ingin beriman secara benar. Kemudian di Quran surah At-Taubah ayat 77, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa para sahabat mereka berjihad dengan harta dan jiwa mereka. Dalam Quran surah At-Taubah ayat 77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Lakinir rasulu walladzina amanu ma'ahu jahadu bi amwalihim wa anfusihim wa ulaika lahumul khairat wa ulaika humul muflihun." Akan tetapi Rasul dan orang-orang yang beriman bersamanya berjihad dengan harta dan jiwanya, mereka memperoleh berbagai kebaikan. Mereka pula lah orang-orang yang beruntung. Quran surah At-Taubah ayat 77. Nah, dan juga di dalam Al-Quran surah Al-Hadid ayat yang ke-10, Allah Subhanahu wa ta'ala menyemangati orang-orang untuk berinfak di jalan Allah dengan menjelaskan bahwa orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah itu lebih utama dibandingkan yang berinfak setelah Fathu Makkah, meskipun masing-masing memiliki kebaikan dan keutamaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-10, "Wa ma lakum alla tunfiqu fi sabilillahi walillahi mirathus samawati wal ard la yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du wa qatalu wa kullu wa'adallahul husna wallahu bima ta'maluna khabir." Wa ma lakum, mengapa kalian alla tunfiqu fi sabilillah, tidak mau berinfak di jalan Allah, walillahi mirathus samawati wal ard, padahal milik Allah segala pusaka. Miras itu warisan, kalau diterjemah Kemenak diartikan pusaka, ya. Karena semua akan binasa dan yang menjadi pihak terakhir yang tetap abadi hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Walillahi mirathus samawati wal ard, milik Allah semua pusaka langit dan bumi. La yastawi minkum man anfaqa min qablil fathi wa qatal, tidak sama orang yang berinfak sebelum Fathu Makkah dan yang berperang. Ulaika a'zamu darajatan minal ladzina anfaqu min ba'du
wa qatalu. Mereka lebih tinggi derajatnya daripada orang-orang yang menginfakkan hartanya dan berperang setelah itu. Wa kullu wa'adallahu al-husna. Meskipun kepada masing-masing Allah menjanjikan balasan yang baik kepada mereka. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah Maha teliti terhadap apa yang kalian kerjakan. Dalam Quran surah Al-Hadid ayat 10. Di ayat-ayat Al-Quran banyak yang menjelaskan pengorbanan para sahabat secara umum, ya. Dan ada dalil-dalil yang menunjukkan pengorbanan mereka pada pribadi-pribadi sahabat. Bagaimana Nabi SAW hanya bisa menyuruh bersabar kepada keluarga Yasir saat mereka disiksa. Sabrun ala Yasir fa inna mau'idakum al-jannah. Sabarlah wahai keluarga Yasir, karena sesungguhnya yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Tapi tidak bisa banyak berbuat. Beliau hanya memberikan motivasi kepada keluarga Yasir yang berkorban mempertahankan keislaman mereka hingga Sumayyah ibu Yasir, ibu Ammar bin Yasir, itu menjadi syahidah pertama di dalam Islam. Demikian juga ayahnya disiksa dan terbunuh di hadapan Ammar bin Yasir. Ayah Ammar, yaitu Yasir, dibunuh dan disiksa, dipertontonkan di hadapan anaknya Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu. Nah, dalam hadis riwayat Al-Hakim dan disahihkan juga oleh Az-Zahabi, ada ucapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, sedikit menggambarkan bagaimana orang-orang yang pertama kali masuk Islam, sebanyak 7 orang. An Abdillah qala, dari Abdullah bin Mas'ud ia berkata, inna awwala man azhara islamahu sab'ah. Sesungguhnya yang pertama kali menampakkan keislamannya itu ada 7 orang. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, famana'ahu Allah bi'ammihi Abi Talib. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah masih mencegah keburukan dari orang-orang musyrikin Quraisy itu dengan sebab pamannya Abu Talib. Jadi tidak berani banyak mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa amma Abu Bakar radhiyallahu anhu famana'ahu Allah taala biqaumih. Sedangkan Abu Bakar radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, Allah cegah mendapatkan keburukan atau sikap yang jahat dari kaumnya dengan sebab mendapatkan perbuatan buruk dari kafir Quraisy dengan sebab kaumnya. Abu Bakar masih dibela oleh kabilahnya, kerabat-kerabatnya ada. Nah, Nabi dibela oleh Abu Talib. Dari 7 itu sisanya ini disiksa oleh kaum musyrikin. Wa amma sa'iruhum fa akhadhahumul musyrikun. Adapun yang tersisa disiksa oleh orang-orang musyrik. Fa albasuhum adra'al hadid wa awqafuhum fis syams. Mereka dipakaikan kepada mereka baju besi, kemudian diletakkan di terik matahari. Disiksa dengan
diletakkan di terik matahari dengan memakai baju besi. Nah, begitu parah penyiksaan dari orang-orang musyrikin itu, tetapi memang yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud ini ada kekuatan dan kesabaran, ketabahan Bilal di dalam menanggung siksaan tersebut, ya, baik siksaan fisik maupun pelecehan, ya, diejek oleh anak-anak, ya, yang mereka ketika Bilal disiksa demikian, mereka berkeliling, anak-anak itu berkeliling mengelilingi Bilal. Tapi Bilal tetap konsisten dengan menyatakan ahad, ahad, dialah Allah satu-satunya yang berhak diibadahi. Nah, ini yang disebutkan di dalam riwayat Al-Hakim. Nah, banyak sahabat yang berkorban melalui masa-masa masuk Islam itu dengan siksaan. Demikian juga Talhah bin Ubaidillah radhiyallahu anhu. Talhah bin Ubaidillah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga dalam 10 sahabat, diceritakan oleh Mas'ud bin Hirash dalam riwayat Al-Bukhari dalam Tarikhul Kabir. Kata Mas'ud bin Hirash, "Baina ana atufu baina as-Safa wal Marwah." Ketika aku sedang melakukan sa'i antara Safa dan Marwah, fa idza nasun katsirun yattabi'una insana. Aku melihat banyak orang mengikuti satu orang. Qala fa nadartu. Aku lihat فَإِذَا فَتَنْ شَابٌ مُوثِقُ يَدَيْهِ فِي عُنُقِهِ. Aku lihat orang itu ternyata satu orang yang diikuti banyak orang di belakangnya adalah seorang pemuda yang tangannya terikat pada lehernya. Fakultu ma sya'nu haula. Aku bertanya kepada orang di sekitar, apa yang mereka lakukan? Qalu hadza Talhah bin Ubaidillah qad saba'a. Mereka berkata, itu adalah Talhah bin Ubaidillah yang telah berganti agama, meninggalkan agama kaumnya. Wa idza wara'ahu imra'atun tadhmuruhu wa tasubbuh. Ya, ternyata di belakangnya ada seorang wanita yang memarahi dan mencaci maki dia. Qultu man hadhil mar'ah. Kata Mas'ud bin Hirash, aku bertanya, siapa wanita ini? Ya, kok begitu aktif di dalam memarahi dan mencaci dia? Jadi Talha bin Ubaidillah itu diarak oleh orang banyak dalam keadaan disiksa, tangannya terikat. Di dekat dia ada seorang wanita yang mencela dia, memarahi dia. Ketika ditanya siapa wanita itu, qalu hadhihi ummuhu Sa'bah bintul Hadrami. Orang-orang berkata itu adalah ibunya yang bernama As-Sa'bah bintul Hadrami. Jadi ibunya sendiri yang memarahi, mencaci dia karena Talhah bin Ubaidillah masuk Islam. Pengorbanan ketika dia memilih untuk masuk Islam. Nah, demikian juga kalau kita melihat Az-Zubair bin Al-Awwam, masih muda ketika baru masuk Islam, disiksa oleh pamannya, digulung dengan tikar, diikat, kemudian dipanasi, dibakar api di bawahnya. Itu Az-Zubair bin Al-Awwam. Nah, intinya begitu banyak
pengorbanan dari para sahabat sejak mereka masuk Islam. Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu an, ketika masuk Islam ibunya tidak terima. Padahal Sa'ad bin Abi Waqqas dikenal sebagai seorang anak yang begitu berbakti kepada ibunya. Maka ibunya mogok makan dan menyatakan, "Wahai Sa'ad, engkau akan biarkan aku tidak makan? Jika aku mati, maka orang akan mencelamu sebagai anak yang menyebabkan kematian ibunya." Terus makna dengan itu. Maka Sa'ad tetap kokoh pada keislamannya dan mengungkapkan ucapan semakna, "Wahai ibuku, seandainya engkau memiliki banyak nyawa," ya, bagian riwayat disebut 100 nyawa, ya, keluar satu persatu tidak akan membuat aku keluar dari Islam, tidak akan menggoyahkan tekadku untuk tetap berislam. Nah, kemudian kita juga akan membaca sebuah hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Al Imam Muslim di dalam Sahihnya, bagaimana jumlah sahabat yang waktu itu masih sedikit, ya, masih berjumlah 319 orang melawan 1000 musyrik di perang Badar. Ya. Hadis ini diriwayatkan dari sahabat Abdullah bin Abbas, mendapatkan cerita itu dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Hadis yang ada dalam riwayat Muslim. An Abdullah bin Abbas qala, dari Abdullah bin Abbas ia berkata, haddatsani Umar bin Al-Khattab, telah menyampaikan hadis kepadaku Umar bin Al-Khattab. Qala, Umar berkata, lamma kana yaumu badrin nadhara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ilal musyrikin wa hum alfun. Pada perang Badar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memandang ke arah kaum musyrikin yang berjumlah 1000. Wa ashabuhu 319 rajulan. Para sahabat beliau pada waktu itu berjumlah 319 orang laki-laki. 319 orang laki-laki. Fastaqbala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam al-qiblah. Kemudian Nabiullah menghadap ke arah kiblat. Tsumma madda yadayhi, beliau tengadahkan telapak tangan beliau berdoa. Faja'ala yahtifu bi rabbih. Nabi berkata kepada Allah, berdoa kepada Allah, Allahumma anjisli ma wa'adtani. Ya Allah, tunaikanlah janjimu kepadaku. Allahumma ati ma wa'adtani. Ya Allah, berikan kepadaku apa yang telah engkau janjikan. Allahumma in tuhlik hadhil isabah min ahlil Islam la tu'bad fil ard. Ya Allah, jika engkau binasakan kelompok ini, cuma sekitar 319 orang, jika engkau binasakan kelompok ini yang merupakan ahlul Islam, la tu'bad fil ard, engkau tidak akan disembah lagi di muka bumi, ya Allah. Nah, bagian dari doa istighatsah
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Istighatsah itu permohonan dalam kondisi yang genting dan darurat, ya, sangat butuh pertolongan segera, dan itu bagian dari ibadah. Diterapkan oleh Nabi saat perang Badar. Nah, ya Allah, jika Engkau binasakan kelompok ini, kelompok umat Islam ini, Engkau tidak akan disembah di muka bumi. Dan itu memang ungkapan yang jujur dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada orang mau meniru itu, tapi untuk kepentingan politik, ya. Jadi dia sampai saking ingin membangkitkan semangat orang supaya jangan memilih yang lain, itu sampai bikin puisi, ya Allah, jika Engkau binasakan kelompok ini, artinya kelompok yang satunya yang ikut dalam pemilu juga, nah, niscaya Engkau tidak akan disembah di bumi. Nah, itu jelas mengada-ada. Dianggap yang lain itu kafir semua, musuhnya itu. Padahal juga banyak kaum muslimin di situ dianggap kafir semua. Nah, kalau yang diucapkan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini dalam situasi demikian memang ungkapan istighatsah beliau yang jujur. Ya Allah, jika Engkau binasakan kelompok ini dari kaum muslimin, Engkau tidak akan disembah di bumi. Nah, karena kalau seandainya itu habis semua, kaum muslimin pertama yang ada memang bisa jadi yang tersisa orang-orang kafir saja. Nah, menunjukkan begitu pentingnya posisi para sahabat dalam Islam. Sampai ada ucapan Nabi dalam istighatsah dengan ungkapan demikian. Nah, kemudian kita juga akan membaca ucapan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an yang mengingatkan kita bahwa Allah telah memilih para sahabat Nabi untuk berjuang mendampingi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu menyatakan, Innallaha nadhara fi qulubil ibad. Sesungguhnya Allah melihat pada hati para hamba. Fawajada qalba Muhammadin sallallahu alaihi wasallam khaira qulubil ibad. Kemudian dia Allah mendapati hati Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hati terbaik di antara hambanya. Fastafahu li nafsih. Maka Allah pilih untuk dirinya. Fabta'athahu birisalatih. Allah utus beliau dengan risalahnya. Thumma nadhara fi qulubil ibad. Setelah melihat hati para hamba yang dipilih Nabi Muhammad SAW, setelah itu Allah melihat kepada hati para hamba yang lain. Thumma nadhara fi qulubil ibad ba'da qalbi Muhammadin. Setelah hati Nabi Muhammad. Fawajada quluba ashabihi khaira qulubil ibad. Allah dapati hati para sahabatnya adalah termasuk hati para hamba yang terbaik. Faja'alahum wuzara'a nabiyyih. Dijadikan oleh Allah mereka sebagai wuzara, para penolong nabinya. Yuqatiluna ala dini, yang berperang di atas agamanya. Nah, baru setelah itu ada kalimat yang mungkin sering kita dengar tapi banyak disalahgunakan orang.
Abdullah bin Mas'ud setelah menjelaskan ini menyatakan fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai suatu hal yang baik, maka itu di sisi Allah juga baik. Wa ma ra'au sayyi'an fahuwa indallahi sayyi'. Dan apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai keburukan, maka itu di sisi Allah adalah keburukan. Ada orang memaknai kalimat ini dengan melihat mayoritas. Itu kaum muslimin berbuat itu, mengadakan perayaan ini, melakukan ini, banyak yang melakukan itu. Berarti itu kebaikan. Karena fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dipandang oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, itu menurut Allah baik. Patokannya lihat banyak orang melakukan itu. Padahal hal-hal itu adalah kebid'ahan. Hal-hal yang tidak pernah dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Berdalil dengan ucapan Abdullah bin Mas'ud ini diambil potongan akhirnya. Padahal konteksnya Abdullah bin Mas'ud sedang bicara tentang sahabat, para sahabat Nabi. Allah melihat hati para hamba. Allah dapati hati Nabi Muhammad sebagai hati terbaik. Kemudian dipilih oleh Allah, diutus membawa risalahnya. Setelah itu Allah melihat kepada hati hamba yang lain. Didapati hati para sahabat Rasul sebagai hati manusia yang terbaik. Maka Allah jadikan mereka sebagai pembela nabinya, berperang di atas agamanya. Baru setelah itu disebut fama ra'al muslimuna hasanan fahuwa indallahi hasan. Apa yang dilihat oleh kaum muslimin sebagai kebaikan, maka itu di sisi Allah adalah kebaikan. Siapa yang dimaksud dengan muslimun oleh Abdullah bin Mas'ud di dalam riwayat ini? Sahabat Nabi. Orang bisa mengambil kesimpulan itu dengan mudah ketika melihat kalimat itu secara utuh. Nah, bukan setiap muslim seperti itu. Karena kalau muslim yang setelah sahabat tidak mengikuti cara sahabat, pandangannya meskipun baik, di sisi Allah belum tentu baik. Tapi kalau muslim sahabat dan orang yang mengikuti sahabat memandang sesuatu sebagai kebaikan, itu di sisi Allah juga baik. Patokannya memang pandangan dari para sahabat Nabi. Nah, begitu banyak pengorbanan dari para sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kita dapatkan dalam berbagai riwayat hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana Nabi ketika berkhutbah, termasuk bagian dari khutbah akhir, beliau menyatakan bahwa manusia yang paling banyak jasanya kepadaku dengan diri dan hartanya adalah Abu Bakar. Nah, Nabi berkhutbah mengisyaratkan dekatnya ajal beliau. Para sahabat yang mendengar tidak ada yang paham bahwa yang dimaksud adalah Nabi. Tapi hanya Abu Bakar saja yang menangis karena memahami khutbah atau apa yang disampaikan oleh Nabi itu adalah isyarat bahwa beliau akan meninggal dunia. Maka di situ di khutbah itu Nabi sampaikan, inna amannan nas, sesungguhnya manusia yang paling berjasa fi nafsihi wa malih, pada dirinya dan hartanya, atau kama qala sallallahu alaihi wasallam, itu adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Banyak berkorban. Nah, dan para sahabat bersaing berkorban dengan harta. Ketika Umar akan berinfak dengan separuh hartanya, ternyata Abu Bakar berinfak dengan seluruh hartanya. Abu Bakar sempat Umar bin Al-Khattab ketika akan berkorban dengan separuh hartanya, ternyata
Abu Bakar berkorban dengan seluruh hartanya. Umar pun menyatakan, aku tidak mampu sudah menyaingi Abu Bakar setelah masa ini. Demikian juga Utsman bin Affan, begitu banyak pengorbanan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terpaksa Utsman menyebutkan kebaikan-kebaikan beliau yang beliau korbankan harta beliau itu ketika beliau terkurung oleh para pemberontak. Tidak diperbolehkan keluar untuk jadi imam di masjid. Bahkan untuk keluar ambil air minum saja Utsman dihalangi. Tertahan di rumahnya. Dan sebagian kecil sahabat yang masih tersisa ingin untuk membela Utsman, tapi dihalangi oleh Utsman. Tidak diperbolehkan oleh Utsman. Di saat itu di Madinah banyak sahabat yang tidak ada di Madinah sedang melakukan ibadah haji. Nah, sedikit yang ada yang tersisa. Tapi sedikit itu ketika mau menawarkan diri untuk berjuang membela Utsman, Utsman tidak setuju. Karena Utsman khawatir terjadi pertumpahan darah. Beliau berkorban untuk dirinya sudah. Biar saya saja. Nah, tapi dalam kondisi dihalangi keluar, Utsman ingatkan beberapa kelebihan atau pengorbanan yang sudah beliau lakukan. Itu karena kondisi terpaksa. Bukan dalam rangka beliau ingin berbangga, menyebutkan kebaikan-kebaikan. Nah, beliau sebutkan, dahulu kaum muslimin tiba di Madinah kesulitan air. Yang ada air hanya dari satu sumur. Seorang untuk mendapatkan air itu harus membayar dengan sekian kurma. Kurma ditukar air. Maka Nabi bersabda, barang siapa yang membebaskan sumur itu sehingga timbanya bersama timba kaum muslimin yang lain, bebas kaum muslimin mengambil airnya, baginya surga. Maka aku bebaskan sumur itu dengan hartaku, kata Utsman. Nah, dahulu masjid Nabi tidak seperti itu, butuh perluasan. Maka aku beli tanah itu dengan hartaku, diingatkan oleh Utsman bin Affan. Nah, ketika beliau dihalangi tidak boleh minum air, tertahan di rumah, seakan-akan sebagai tahanan rumah, beliau menyatakan, dahulu aku beli sumur itu dengan hartaku, kemudian sekarang aku ditahan, tidak boleh minum darinya. Nah, ya, beliau seakan-akan bilang, padahal aku yang beli. Nah, bukan dalam rangka beliau berbangga. Bukan dalam rangka beliau berbangga, tapi kondisi yang terpaksa, beliau ingin mengetuk hati orang-orang yang berdemonstrasi kepada beliau itu, apakah pantas kalian berbuat seperti itu? Kalian halangi orang keluar ke masjid, kalian halangi orang untuk ambil air. Padahal yang membebaskan air itu aku. Nah, jadi ungkapan-ungkapan semacam ini yang bukan merupakan ungkapan kecongkaan, kesombongan, berbangga diri, menyebutkan kebaikan-kebaikan yang ada, yang sudah pernah dilakukan, bukan termasuk yang terlarang. Nah, menunjukkan begitu besar pengorbanan dari para sahabat dalam menjaga Islam. Nah, masih banyak sebenarnya contoh-contoh yang lain tentang pengorbanan para sahabat dalam menjaga Islam. Namun insya Allah sedikit contoh yang kita sebutkan, semoga bermanfaat. Kita akhiri kajian kita di pagi hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita untuk bisa meneladani para sahabat Nabi dalam berjuang di jalan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan
kita bersama para sahabat, orang-orang yang kita cintai di jannah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan kita di pagi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.